Halo semua, kembali lagi di channelku. Kontenku kali ini akan mengupas tuntas dengan jelas soal-soal pretest atau UP PPG tahun 2023. Oke teman-teman, materi kali ini akan membahas tentang karakteristik peserta didik berdasarkan modul PPG pedagogik yang saya punya atau yang saya terima gitu ya dari LPTK tempat saya melakukan atau melaksanakan PPG kemarin. Jadi saya tidak asal gitu ya menyusun atau membuat sebuah soal pertanyaan tentang soal pretest ataupun soal UP seperti itu. Oke teman-teman, mari kita bahas soal yang pertama. Pada suatu proses pembelajaran yang kebetulan hari itu bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, guru sebelumnya telah menghimbau kepada peserta didik untuk mengenakan busana daerah masing-masing. Tindakan guru tersebut memperhatikan karakteristik peserta didik terutama aspek A. Etnik, B. Status sosial, C. Moral, D. Minat, E. Kultural. Saya ingatkan lagi ya. Dalam menjawab sebuah soal, kita perlu menemukan kata kunci dulu. Di sini telah saya garis bawahi ya, kata kunci dari soal nomor 1 ini. Guru sebelumnya telah menghimbau kepada peserta didik untuk mengenakan busana daerah masing-masing. Jadi kita perhatikan setiap kata kunci pada setiap soal itu. Silahkan teman-teman jawab terlebih dahulu ya. Oke, mari kita bahas setiap butir option yang ada pada pertanyaan nomor 1 ini. Yang pertama itu etnik, memiliki arti, ciri khas bahasa suku bangsa yang berbeda-beda seperti adanya suku Jawa, suku Sunda, dan lain-lain. Artinya ketika guru dalam proses pembelajaran, ketika menjelaskan suatu materi, jangan menggunakan bahasa daerah tertentu, sedangkan di dalam kelas tersebut merupakan kelas beragam suku bangsa. Artinya gunakanlah bahasa yang dapat dimengerti oleh semua peserta didik seperti itu. Yang kedua, B. Status sosial. Status sosial memiliki arti berupa jenis pekerjaan, kesehatan, kekayaan, kedudukan, dan penghasilan yang berbeda-beda. Artinya, di dalam satu kelas, pasti status sosialnya berbeda-beda. Semisal, ekonominya pun pasti berbeda-beda. Ada yang ekonominya kelas rendah, kelas menengah, dan kelas tinggi. Selanjutnya, C. Moral. Moral memiliki arti suatu ajaran tentang baik buruk yang diterima secara umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Termasuk juga akhlak, budi pekerti, susila. Adapun D. Minat. Minat memiliki arti suatu rasa lebih suka, rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas. Sedangkan E. Kultural memiliki makna peserta didik yang kita hadapi mungkin berasal dari berbagai daerah yang tentunya memiliki budaya yang berbeda-beda, sehingga kelas yang kita hadapi kelas yang multikultural. Artinya multikultural itu kebudayaan yang beraneka ragam. Seperti apa? Busana daerahnya masing-masing berbeda-beda. Pakaian adatnya pun berbeda-beda karena mereka terdiri dari atau peserta didik yang multikultural.
Jika kita merujuk pada kata kunci pada pertanyaan nomor 1 ini, maka kita dapat menyimpulkan jawabannya yaitu E. Kultural. Selanjutnya soal nomor 2. Dalam proses pembelajaran, pendidik jangan sampai membeda-bedakan atau diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada peserta didiknya, dan juga dalam memberikan tugas-tugas yang sekiranya mampu diselesaikan oleh semua peserta didik dengan latar belakang ekonomi sosial yang sangat beragam. Tindakan guru tersebut memperhatikan karakteristik peserta didik pada aspek. Mari kita tandai kata kunci pada soal nomor 2 ini. Oke. Di sini saya telah menggarisbawahi kata kuncinya. Dalam proses pembelajaran, pendidik jangan sampai membeda-bedakan atau diskriminatif. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya menandai pada bagian ketika memberikan tugas-tugas yang sekiranya mampu diselesaikan oleh semua peserta didik dengan latar belakang ekonomi sosial yang sangat beragam. Lebih kepada fokusnya kepada ekonomi sosial yang sangat beragam. Maka tindakan guru tersebut memperhatikan karakteristik peserta didik pada aspek A. Etnik, B. Status sosial, C. Moral, D. Minat, E. Kultural. Silahkan teman-teman jawab dulu ya. Jika kita merujuk pada kata kunci bagian peserta didik dengan latar belakang ekonomi sosial yang sangat beragam, maka jawaban dari pertanyaan nomor 2 ini adalah B. Status sosial. Mengapa status sosial? Karena status sosial atau ekonomi sosial peserta didik sangatlah beragam, tidak bisa disamaratakan. Selanjutnya pertanyaan nomor 3. Pak Ardi melakukan proses pembelajaran dengan peserta didik tidak menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh semua peserta didik. Hanya dominan pada salah satu suku atau etnik. Kemudian kita memberikan contoh-contoh untuk memperjelas tema yang sedang dibahasnya tidak memberikan contoh yang dapat dimengerti dan dipahami oleh semuanya. Dari kasus Pak Ardi tersebut, Pak Ardi tidak melaksanakan karakteristik peserta didik pada aspek A. Etnik, B. Status sosial, C. Moral, D. Minat, E. Kultural. Mari kita temukan kata kuncinya pada pertanyaan nomor 3 ini. Oke, hanya dominan pada salah satu suku atau etnik. Sudah jelas ya, maka jawabannya adalah A. Etnik. Seperti biasa, untuk pertanyaan nomor 4 dan pertanyaan nomor 5 akan dijawab oleh teman-teman ya. Silahkan jeda video ini atau pause video ini. Boleh kalian tulis atau boleh kalian baca. Silahkan teman-teman jeda kembali atau pause kembali ya. Oke, kalau sudah selesai, nanti di akhir tayangan ini akan diberikan kunci jawaban dari pertanyaan nomor 4 dan nomor 5. Maka dari itu, agar lebih baiknya kalian jangan mempercepat video ini ya, agar kalian lebih memahami lagi pertanyaan pedagogik mengenai karakteristik peserta didik. Oke teman-teman, ini adalah kunci jawaban dari pertanyaan nomor 4 dan pertanyaan nomor 5. Untuk latihan soal-soal mengenai karakteristik peserta didik telah selesai. Semoga video ini bermanfaat. Tolong jangan lupa untuk di subscribe, komen, like, dan share video ini agar video ini lebih bermanfaat untuk guru-guru yang ada di Indonesia yang akan melaksanakan pretest PPG dalam jabatan ataupun prajabatan.